warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi pengujian produk atau product assessment. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. 3. Product assessment itu memiliki kompetensi dasar meliputi evaluasi produk dan jasa. Kedua, mengajukan atau menguji atas produk, barang, dan jasa. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kita selesaikan. Yang pertama, setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik mampu pertama menjelaskan pengertian evaluasi mutu produk, kedua menyusun langkah-langkah prosedur pengujian produk, ketiga, melakukan pengujian kualitas produk yang telah ditetapkan. Apa itu pengujian produk baru? Pengujian produk baru adalah kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru sebelum diproduksi dan dipasarkan. Produk baru terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran pasar. Dengan pengujian konsep produk ini, perusahaan akan memperoleh produk atau merek yang mempunyai masa depan yang baik. Beberapa pertanyaan yang muncul saat pengujian produk kepada konsumen. Pertama, apa konsep yang jelas dan mudah dimengerti? Kedua, apakah Anda melihat manfaat yang tidak terdapat pada produk lain dari pesaing? Ketiga, apakah Anda menyukai produk ini dibandingkan dengan produk lain? Keempat, apakah Anda bersedia membeli produk ini? Kelima, apakah produk ini memenuhi kebutuhan Anda? Keenam, perbaikan apalagi yang Anda usulkan atas produk yang sedang diuji. Proses pengujian produk, setidaknya ada 4 kegiatan dalam pengujian produk baru. Pertama, technical testing atau pengujian teknik. Kedua, pengujian preferensi atau satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Ketiga, simulated test market atau laboratory test market, pengujian pasar simulasi. Keempat, test market atau pengujian pasar. Technical testing yaitu dengan cara membuat prototip yang merupakan approximation perkiraan produk akhir. Pengujian atas kinerja produk prototip dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang produk shelf life, usia panjangnya produk, tingkat keusangan produk, masalah yang ditimbulkan dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian, dan jadwal pemeliharaan yang tepat dari produk yang sedang kita uji. Tahap kedua adalah pengujian atau preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk secara umum terhadap 2 cara utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, yaitu pertama, meminta konsumen untuk menggunakan produk selama jangka waktu tertentu, dan kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan mereka saat menggunakan produk tersebut. Pengujian, preferensi, dan kepuasan akan memberikan sejumlah manfaat pokok sebagai berikut. A. Uji preferensi aktual dan uji teknis bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi, terlebih apabila perusahaan ingin menyajikan superioritas dalam hal persepsi konsumen atas keunggulan spesifik pada produk perusahaan daripada pesaing. B. Estimasi tingkat pembelian ulang sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Oleh karena itu, hasil yang kurang bagus pada uji ini dapat berakibat pada pembatalan peluncuran produk baru maupun perancangan ulang produk baru yang akan diproduksi. C. Meskipun penerimaan pasar atas produk baru ditentukan oleh semua elemen program pemasaran,
Tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru yang selanjutnya. D. Uji preferensi pada umumnya dapat memberikan signal awal terbaik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisme produk oleh produk lain. Simulated test market atau laboratory test market, pengujian pasar simulasi, yaitu prosedur riset pasar yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah, cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru yang akan diproduksi. Beberapa model yang dapat dipakai antara lain Bayes, Designor, Assessor, dan Litmus. 4. Test market atau pengujian pasar, yaitu perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang bisa mungkin dapat mewakili seluruh pasar di mana produk itu nanti akan dijual. Secara prinsip, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pengujian pasar untuk produk konsumen dan produk bisnis atau industrial. Metode pokok untuk menguji pasar produk. A. Sales Web Research. Dalam metode Sales Web Research, konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing dengan harga yang lebih murah. Kemudian perusahaan akan memperhatikan beberapa kali konsumen memilih produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka. B. Simulated Test Marketing. Metode ini memerlukan 30-40 pembeli yang qualified di pusat, pertokoan, ataupun tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka berhubungan dengan awareness dan preferensi mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. C. Controlled Test Marketing. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menguji pengaruh faktor dalam toko dan iklan terbatas pada perilaku pembeli konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Sampel konsumen akan diwawancara untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang sedang diujikan. D. Test market. Uji pasar adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi yang sama yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana wilayah wiraniaga perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor agar bersedia untuk menjual produk perusahaan. Perusahaan melakukan promosi dan periklanan sama dengan yang akan dilakukan oleh pemasaran secara nasional. Pengujian produk adalah 1. Memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk baru. 2. Mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk tersebut. 3. Menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. Pengujian produk dan sertifikasi produk. Biasanya kita suka rancu dengan apa itu pengujian produk dan sertifikasi produk. Pengujian produk sendiri adalah proses pemastian kualitas produk terhadap suatu persyaratan standar tertentu. Jadi, pengujian biasanya merupakan salah satu langkah untuk memperoleh sertifikasi. Proses pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari produk yang akan diuji. Pengujian umumnya dilakukan terhadap suatu parameter tertentu sesuai dengan permintaan konsumen maupun mengikuti masa berlaku suatu sertifikat. Pelaksanaan pengujian produk baru. Pelaksanaan pengujian produk baru melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengujian konsep produk. Kedua, pengujian konsep rancangan. Pengujian konsep produk meliputi 7 langkah, yaitu pertama, mengidentifikasi maksud pengujian konsep. Kedua, memilih populasi survei. Ketiga, memilih format survei. Keempat, mengkomunikasikan konsep. Kelima, mengukur konsep pelanggan. Keenam, menginterpretasikan hasil. Ketujuh, mereplikasikan hasil dan proses. Untuk pengujian konsep rancangan, adalah pengujian yang dimaksud memperkenalkan teknologi suatu alat yang sedang diproduksi kepada masyarakat pengguna secara langsung. Tahapan ujinya adalah pelaksanaan pengujian,
2. Alat bahan yang digunakan dalam pengujian. 3. Pengamatan. 4. Proses pengujian. 5. Kesinambungan. Sekian pembelajaran dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, salam sehat, tetap semangat, tetap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.